Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Liana Fatmawati. Sehat. Buat kalian yang belum pernah mampir ke channel aku, kenalin ya, aku Liana Fatmawati CH. Kalian semua bisa panggil aku Liana atau Lili. Di video kali ini aku akan membagikan tips mengenai bagaimana cara agar kita, orang-orang yang memiliki aroma tidak sedap pada area keti gitu, tetap bisa pakai baju bahan apapun, bahkan untuk bahan-bahan yang tidak menyerap keringat sekalipun, tapi aroma tidak sedap dari keti kita itu tidak sampai kumat atau kambuh. Bagaimana tipsnya? Tonton terus ya. Jadi sebelum ke tipsnya, aku mau cerita dulu nih. Jadi sebenarnya aku itu tipe orang yang memiliki bau tidak sedap pada area keti itu. Nggak kuat-kuat banget sih. Tapi sejak aku menyusui anakku, atau di saat masa-masa aku menyusui anakku, aroma dari atau bau tidak sedap dari keti aku itu jadi makin meningkat. Mungkin faktor hormonal ya. Kalau aku pakai treatment-treatment yang biasa aku gunakan itu, udah nggak mempan lagi. Parah banget kan ya. Sampai-sampai tuh aku bener-bener nggak pede banget kalau mau pergi-pergi atau mau pakai baju yang agak geras sedikit aja tuh aku nggak pede banget karena tuh aku ngerasa bener-bener kayak apa sih, lebay banget gitu baunya. Dan sampai suatu ketika aku itu ada undangan pernikahan dan aku datang dan aku bingung banget waktu pas pengen cari baju gitu kan, karena baju-baju aku itu kebanyakan untuk pesta itu justru baju-baju yang bisa dibilang memancing keringat gitu, yang otomatis juga akan memancing aroma tidak sedap itu bakalan kambuh gitu kan. Jadi aku tuh worry banget sampai akhirnya tuh aku mikir bener-bener mikir dan harus secepat mungkin akhirnya aku menemukan satu treatment yang apa ya, simple tapi ternyata sangat ampuh. Jadi sebelumnya dari beberapa percobaan itu aku udah coba yang lotion kayak yang deo lotion maksudnya, dan deo yang liquid gitu kan atau yang cair itu nggak mempan, dan aku juga pernah coba yang tradisional pakai tawas gitu, tawas spray ataupun tawas yang bubuk, itu juga masih nggak mempan. Akhirnya aku berpikir untuk mengcombine dari deo-deo yang aku punya itu. Jadi aku pakai dulu yang cair gitu atau deo yang liquid, terus aku timpa lagi setelah kering itu aku timpa lagi dengan deo yang lotion. Setelah itu aku tunggu kering lagi baru aku pakai baju. Oke, sebelum beralih ke hal lainnya, aku mau kasih tahu dulu nih. Jadi ini adalah deo-deo yang aku pakai saat aku di masa-masa pencarian, di mana aku di masa-masa menyusui, di mana aku memiliki bau keti yang berlebihan itu ya. Jadi segala macam bentuk deo itu aku cobain, yang dari mulai yang cair, Rexona Deo Lotion, deo yang liquid yang cair seperti ini. Terus ada juga Rexona Dry Serum yang lotion seperti ini. Ini aku cobain, dua-duanya itu nggak mempan di aku saat itu. Terus aku juga cobain yang tradisional, tapi ini yang udah dalam bentuk spray, yaitu deo yang dari tawas gitu, tapi dia udah bentuk spray. Ini aku beli gitu, tinggal pakai aja. Ini juga nggak mempan. Semua ketiga ini tuh nggak ada yang mempan di aku gitu saat itu ya. Dan saat aku pengen pergi itu, aku tiba-tiba memiliki ide itu karena aku bener-bener kayak udah putus asa dengan semua deo itu yang nggak ada yang mempan di aku gitu kan. Akhirnya aku berpikir untuk melayer kedua, melayer atau melapisi dua deo itu sekaligus, yaitu berupa deo yang liquid dan deo yang lotion yang lebih padat gitu. Ide itu terpikir karena aku menyamakan dengan konsep dari skincare, dimana saat kita pakai skincare kita itu harus pakai yang liquid dulu, yang paling liquid, terus ke yang paling padat. Dan aku speechless banget sih karena bener-bener itu tuh ampuh banget buat meredam atau mengatasi bau itu supaya tidak sampai kambuh atau kumat gitu. Jadi tuh acara itu kan bener-bener seharian, dan kebetulan itu acara untuk keluarga aku gitu kan. Jadi aku bener-bener seharian di sana, dan kebetulan juga di sana nggak pakai AC atau alias nggak dingin, yang otomatis memicu aku untuk lebih berkeringat gitu kan. Terus aku juga masih ngurusin baby aku yang masih umur 1 tahunan gitu. Jadi kan otomatis aku bakalan lebih mengeluarkan keringat lagi gitu kan. Dan aku pakai baju yang lumayan bikin gerah juga gitu. Tapi surprisingly-nya itu bau keti itu bener-bener nggak kambuh, nggak kumat sama sekali sampai pulang. Itu tuh aku bener-bener sampai kayak gila, ternyata yang selama ini gue cari-cari tuh ternyata triknya tuh kayak gini doang gitu. Jadi dan alhamdulillahnya ternyata trik itu berhasil, bahkan sangat berhasil, dan bekerja dengan sangat baik di aku. Padahal kedua deo itu adalah deo yang biasa aku pakai sebelumnya. Yang sebelumnya itu udah aku coba untuk pakai, cuman biasanya aku coba pakai itu satu-satu ya, maksudnya nggak bersamaan atau nggak di layer seperti yang tadi aku ceritain. Jadi cara pakai deo itu yang benar itu adalah di saat kita udah bersih-bersih atau kita udah mandi. Jadi ketika kita itu dalam keadaan bersih gitu, nggak ada kuman ataupun bakteri, dan di saat itu baru kita langsung pakai deo. Tapi kondisi kulit itu harus udah benar-benar kering ya, supaya deonya itu dapat bekerjanya itu dengan baik gitu.
Terus yang kedua, setelah kita pakai deo itu, kita pakai harus deonya itu dalam keadaan tunggu kering baru kita pakai baju gitu. Kalau aku di saat aku mau melayer kedua deo itu, saat itu tuh aku setelah kering, habis mandi terus aku keringkan gitu ketiak aku. Terus aku juga langsung pakai deodoran yang liquid atau yang cair. Setelah deodoran yang liquid itu cair, kering maksudnya, baru aku pakai deo yang lotion atau yang padat itu gitu kan. Aku pakai lagi dan tunggu sampai kering lagi, dan setelah kering benar-benar kering baru aku pakai baju. Otomatis kalau deo kita itu udah kering sempurna, dia itu tidak akan menempel, ataupun kalaupun menempel di pakaian kita itu dia nggak akan kebanyakan yang menempel di baju gitu, tapi lebih banyak yang memang di ketiak kita gitu. Jadi otomatis baunya tuh jauh lebih ke cover, jadi baunya tuh nggak akan kambuh ataupun kumat gitu. Oke, itu cerita singkat dari aku, bagaimana caranya aku bisa temukan formula baru formula baru untuk mengatasi bau keti yang lebay saat aku masih menyusui anakku itu. Tapi sekarang di saat aku sudah tidak menyusui anakku lagi, hormon aku tuh mungkin sudah stabil, jadi bau badan aku atau bau keti aku tuh udah kembali normal lagi gitu. Jadi kalau sekarang itu aku pakai deo itu, kalau di rumah itu aku udah nggak pakai deo lagi, sama sekali aku udah nggak pakai deo, tapi aku itu cuma pakai deodoran spray yang ini, yang dimana dia itu berbahan dari tawas, bahan dasar utamanya itu adalah tawas gitu, tapi dia udah dalam bentuk spray seperti ini, jadi sudah praktis ya, dan nggak bakal bikin iritasi di ketiak juga gitu. Tapi sebenarnya aku pakai ini sih dari masih masa menyusui itu ya. Jadi aku tuh pakai deodoran tuh emang kalau cuma mau pergi aja gitu. Tapi di saat aku masa-masa menyusui itu aku pakai deodoran apapun. Kalau cuma satu deodoran itu aku nggak cover. Dan aku itu coba deo itu dua layer kayak gitu tuh saat itu tuh cuma sekali di saat masa menyusui. Jadi bener-bener saat masa menyusui aku itu udah hampir selesai gitu kan. Aku baru menemukannya justru saat masa itu masih udah mau selesai gitu. Tapi sebelum kita close, aku ingin membagikan beberapa tips lagi nih agar deo kalian itu dapat bekerja secara maksimal. Yang pertama, kalian itu kalau pakai deo itu harus di dalam kondisi yang bersih ya, saat baru selesai mandi gitu, bukan setelah mandi terus kita beraktivitas baru di pertengahan baru pakai deo. Itu deo kalian itu akan tersampur atau terkontaminasi dengan bakteri atau kuman yang justru akan membuat deo kalian itu nggak mempan lagi nanti saat dipakai gitu. Terus yang kedua, pakailah deo saat kulit ketiak kalian itu sudah kering ya. Jadi habis mandi keringkan baru pakai deo secukupnya, nggak usah berlebihan, karena kalau berlebihan justru akan menempel-nempel di baju dan itu justru malah membuat mudah memicu bau itu kambuh gitu. Jadi pakai dengan secukupnya dan setelah itu keringkan kembali gitu. Yang ketiga, mungkin di antara kalian ada juga yang mengalami dimana saat pakai deo yang baru itu, atau deo merek baru ataupun varian baru dari merek yang sama, kalian itu ngerasa kayak ini deo ampuh banget nih buat gue, udah cocok banget, udah mempan banget di gue gitu kan. Terus setelah beberapa saat atau beberapa minggu kalian pakai, deo itu udah gak mempan lagi gitu, sampai kalian harus cari lagi yang baru, baik merek baru maupun varian yang baru dari merek yang sama gitu. Jadi menurut yang aku tahu, yang pernah aku baca, jadi kuman itu atau bakteri itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Otomatis saat kita pakai deodoran merek A, semuanya kita memakai deodoran merek A, terus kita pakai kuman itu akan belajar mengenai bagaimana cara dia untuk beradaptasi terhadap kandungan-kandungan yang terdapat di dalam deo tersebut. Otomatis yang membuat dia di kemudian hari, di suatu saatnya itu dia akan bisa mempelajari dan dia bisa beradaptasi sehingga dia mampu bertahan walaupun sudah pakai deodoran. Nah, maka dari itu, kalau kalian gak mau pakai 2 layer kayak aku yang tadi aku udah sebutin, kalian juga bisa coba treatment pakai 2 deodoran. Mau deodorannya satu merek, 2 varian, kayak cuma beda aroma doang gitu boleh, ataupun dengan merek 2 deodoran dengan merek yang berbeda-beda itu juga boleh gitu. Terus kalian itu pakainya seperti biasa, pakainya cuma satu aja, nggak di layer dua-duanya gitu kan, kayak yang tadi aku ceritain gitu, enggak. Jadi kalian pakai seperti biasa, cuma kalian semuanya kalian pakai merek A dan merek B gitu kan. Kalian pakai merek A itu cuma pakai selama 2 minggu, terus abis itu 2 minggu kemudian kalian pakai yang merek B, terus nanti kalian seling lagi pakai merek A lagi, setelah 2 minggu kemudiannya lagi, dan begitu terus sampai deo itu habis gitu kan. Jadi kuman atau bakteri tersebut saat beradaptasi dengan deodoran yang dia pelajari gitu kan, jadi saat dia mempelajari dan dia hampir berhasil, atau dia hampir sudah bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi deo tersebut atau kandungan yang terdapat di dalam deo tersebut, kalian ganti lagi dengan deo yang baru, otomatis kemampuan dia untuk bertahan itu akan perlu dirubah kembali, sehingga dia itu akan tetap terus kalah gitu ibaratnya. Dia tuh akan terus gagal untuk beradaptasi pada deo yang kita pakai.
Semoga kalian bisa memahami apa maksud aku, karena apa sih, aku nggak tahu istilah-istilah yang benar-benar sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Cuman menurut yang aku baca dan aku pelajari itu, aku menangkapnya seperti itu gitu kan. Jadi bahasa yang aku pakai itu adalah bahasa dari orang awam gitu kan, bukan secara medis ya. Kalau ada salah-salah sedikit ya maklumin aja ya gitu kan. Tapi penangkapan aku seperti itu pemahamannya gitu. Dan aku pakai bahasa seperti itu juga supaya kalian atau teman-teman semua yang juga mungkin orang awam juga bisa dapat memahami apa maksud aku itu dengan lebih mudah. Buat kalian yang punya masalah bau badan juga atau BB gitu kan, buat kalian yang punya masalah BB juga, tapi kalian nggak mau coba deo yang mahal atau yang pricey gitu, kalian bisa coba treatment aku tadi ya. Siapa tahu treatment itu juga berhasil di kalian, dan semoga aja berhasil gitu ya. Oke, segitu aja tips-tips yang aku ingin sharing ke kalian semua berdasarkan pengalaman aku. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like-nya ya, komen, dan juga subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi kontennya dan supaya channel aku ini semakin berkembang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.